Bukit Klangon adalah nama objek wisata alam di Padukuhan Kalitengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. Objek wisata ini merupakan yang tertinggi letaknya, berada di ujung utara sisi timur daerah istimewa Yogyakarta, berbatasan langsung dengan Klaten, Jawa Tengah. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dan berjarak lebih kurang 4 km dari puncak Gunung Merapi, menjadikan Klangon sebagai salah satu destinasi wisata yang mempesona. Udara pegunungan yang sejuk dan indahnya pemandangan alam membuat siapapun yang berkunjung ingin berlama-lama di sini. Jika beruntung, puncak salah satu gunung api teraktif di dunia, Merapi, terlihat jelas dari Bukit Klangon. Namun, sayang sekali, Merapi berselimut kabut tebal. Maklum, cuaca di puncak Merapi memang sulit ditebak. Bukit Klangon merupakan salah satu wisata alam keren di kawasan Jogja Utara. Banyak sudut menguntungkan sebagai ajang berfoto dengan latar belakang alam yang indah dan menakjubkan. Dan tentu saja, saya pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengabadikannya. Rupanya banyak sekali yang bisa dilakukan ketika berwisata di sini. Mulai dari bermain sepeda downhill, menjadikan titik finish bersepeda, camping, hiking, menikmati sunset, sunrise, dan masih banyak lagi lainnya. Di pagi cerah ini, saya juga menikmati kuliner setempat yang khas, talas goreng, pisang kepok rebus, dan wedang gedang. Disebut wedang gedang karena minuman ini dibuat dari bahan aneka rempah dengan pemanis gula Jawa dan pisang raja sebagai isiannya. Aroma menggugah selera dan rasanya, yummy! Oh iya, di sisi bagian atas Bukit Klangon, Anda pun bisa menikmati wisata kebun dan petik buah stroberi. Buah ini manis, hanya sedikit asam. Sampai lupa saya menyapa Mitra Tekno. Halo Mitra Tekno, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tekno Tani kali ini akan mengangkat tema yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Tara! Stroberi. Stroberi ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, akan tetapi juga oleh orang dewasa. Buah yang memiliki cita rasa yang khas ini ternyata mudah loh untuk dibudidayakan. Bagaimana? Anda tertarik bukan? Saksikan selengkapnya di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Kali ini saya akan menemui Ibu Samini, pembudidaya stroberi sekaligus Ketua KWT Sarana Rejeki Kalitengah Lor. Semoga bisa banyak mendapatkan informasi tentang cara budidaya stroberi yang selama ini dilakukan. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Bu Samini. Beliau ini adalah Ketua KWT Sarana Rejeki. Bu Samini, bisa diceritakan nih kepada Mitra Tekno nih, awal mula budidaya stroberi ini akhirnya bisa berkembang pesat di Kalitengah Lor itu seperti apa, Bu? Ya, awal mula budidaya stroberi ini diawali dengan ditetapkannya Dusun Kalitengah Lor ini sebagai kampung KB. Kemudian dari hasil diskusi-diskusi di sektor ekonomi, kita coba untuk budidaya stroberi didukung dengan ketinggian tempat dan suhu yang cocok. Dari situ pada awal tahun 2019 kita membentuk kelompok KWT
dengan sarana rezeki, kemudian kita membuat demplot itu untuk budidaya, kemudian sedikit demi sedikit kita kembangkan di tempat warga. Sampai dengan saat ini begitu ya Bu Ya, ya? kemudian pada bulan Desember tahun 2020 kemarin kita bikin kebun stroberi yang berada di kawasan Bukit Kelangon. Ada berapa banyak Bu jumlah stroberi ini? Kemudian juga selain itu dari sisi produksi dan juga untuk pemasaran yang sudah dilakukan seperti apa? Untuk saat ini budidaya stroberi tanamannya itu berjumlah 8.000 tanaman, baik itu dari warga maupun dari kelompok di Kelangon. Untuk produksinya untuk saat ini kita masih kekurangan, dan untuk 2 bulan terakhir ini kita bisa menghasilkan 60-70 kilo. Itu dari warga maupun dari kelompok. Untuk pemasarannya sendiri kita masih jual buah segar, karena dari buah segar itu sendiri kita masih kekurangan dengan cara petik sendiri baik di kawasan wisata maupun di warga, atau melayani via online. Oh, dijual secara online begitu juga ya Bu Iya. ya? Oke, kalau misalnya by WA, kita WhatsApp, Iya. bisa juga seperti itu Bisa, untuk pemesanannya ya. iya. Bu, predikat Kampung Stroberi ini kan menjadi salah satu target juga kan bagi warga masyarakat di Kalitengah Lor. Yang sampai dengan saat ini, apakah mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan Ibu untuk mewujudkan tersebut? Untuk mewujudkan predikat Kampung Stroberi itu kita kemarin ditargetkan untuk setengah tahun itu, cuman kita belum bisa karena harus banyak yang perlu kita penuhi dari target-target itu. Antara lain kita harus mempunyai tanaman 50.000 tanaman, dan untuk saat ini kita belum bisa terpenuhi, dan target itu insya Allah mudah-mudahan kita tetap berusaha sehingga akhir tahun ini kita bisa terpenuhi. Targetnya akhir tahun ya Bu ya? Iya. Oke deh, semoga nanti bisa menjadi Kampung Stroberi begitu yang begitu diminati juga oleh para wisatawan untuk bisa berkunjung ke sini juga ya. Iya. Oke, Ibu, seperti biasanya yang sudah ngobrol bersama dengan saya di Teknotani ini juga ada sertifikat untuk Bu Samini. Terima kasih ya Bu ya atas informasinya. Nah, Mitra Tekno, nanti saya juga akan mengajak Anda untuk menemui salah seorang pengurus dari Pok Darwis. Beliau ini adalah Mas Pono Dwianto. Namun, Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan saksikan bersama bagaimanakah cara budidaya stroberi di tayangan berikut ini. Budidaya stroberi mudah dilakukan oleh siapa saja. Yang pertama adalah pengadaan bibit. Bibit tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli di toko tanaman atau dengan mengambil bagian dari tanaman dan menanamnya sebagai cikal bakal. Setelah bibit stroberi didapatkan, langkah berikutnya adalah menyiapkan wadah dan media tanamnya. Pembudidaya dapat menggunakan pot maupun wadah lainnya atau polybag berukuran 35 sampai dengan 40 cm. Sedangkan media tanamnya terdiri dari tanah gembur, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Setelah penanaman selesai, tahap selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman seperti ini dilakukan setiap hari mulai dari masa tanam hingga fase generatif. Penyiraman sebaiknya dilaksanakan pada pagi dan atau sore hari bergantung kelembapannya. Kemudian apabila dalam masa tanam tersebut mengalami gangguan pertumbuhan atau mati, maka perlu dilakukan penyulaman. Caranya adalah dengan menukar bibit tanaman baru dan tetap memanfaatkan media tanam yang sama. Hal ini penting dilakukan karena selain untuk mengidentifikasi permasalahan, penyulaman juga merupakan salah satu langkah mengatasi gagal panen.
Untuk mengendalikan hama dan penyakit, tanaman stroberi perlu diaplikasi pestisida nabati. Tujuannya untuk memastikan agar tidak ada hama yang menempel pada tanaman. Selain itu, pembudidaya harus memastikan pula agar tidak ada hewan pengganggu lain yang menyerang tanaman seperti burung maupun sejenisnya. Memasuki umur 30 hari setelah tanam, tanaman stroberi perlu dilakukan pemupukan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, sekaligus dapat meningkatkan resistensi terhadap hama penyakit tanaman. Lalu, untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman, mempercepat pembuahan, dan meningkatkan hasil panen, tanaman stroberi perlu dirempel. Perempelan dilakukan dengan membuang atau memotong bagian tanaman yang dirasa tidak perlu atau hanya akan menjadi parasit pada tanaman. Pada umur 2 bulan, stroberi sudah bisa dipanen. Kecepatan masa panen tiba bergantung dari cara perawatan yang dilakukan oleh pembudidaya. Setiap tanaman rata-rata bisa menghasilkan lebih kurang 1 ons buah stroberi. Adapun ciri-ciri stroberi yang sudah matang adalah kulit buah didominasi warna merah atau kemerahan atau kuning kemerahan. Daging buah terasa kenyal, relatif empuk saat dipegang, dan rasanya manis dengan sedikit asam jika dikonsumsi. Untuk perbanyakan tanaman stroberi bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan anakan, dengan sulur atau stolon, dan dengan biji. Dari ketiganya, perbanyakan menggunakan stolon paling diminati karena mudah dilakukan, praktis, dan tingkat keberhasilannya tinggi. Caranya, siapkan tanaman stroberi indukan yang memiliki stolon atau sulur. Kemudian siapkan pula polybag kecil berisi media tanam yang diletakkan di dekatnya. Setelah itu, tanam tunas yang tumbuh pada ruas stolon di polybag kecil tersebut. Biarkan stolon tetap terhubung dari stroberi indukan yang berada di polybag besar ke polybag kecil hingga beberapa hari ke depan. Setelah akar dan daun yang berada di polybag kecil tumbuh dengan baik, maka stolon dapat dipotong. Dengan demikian, pembudidaya memiliki tanaman stroberi bibit baru. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Pono Dwianto. Beliau ini adalah koordinator bidang umum Pok Darwis Kelangon. Mas Pono, apa sih alasannya memilih stroberi ini dijadikan sebagai kekuatan wisata yang ada di Bukit Kelangon ini, Mas? Baik, Mbak Tika. Yang pertama, alasannya karena suhu dan ketinggiannya mendukung untuk budidaya stroberi. Kemudian yang kedua, budidaya stroberi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kelangon, dan juga diharapkan dengan budidaya stroberi bisa menghilangkan kejenuhan wisatawan untuk melakukan aktivitas petik stroberi secara langsung di kebun KWT ataupun di rumah-rumah warga yang sudah membudidayakan stroberi. Kemudian dari situ apa yang nantinya akan didapatkan oleh para wisatawan atau pengunjung yang datang ke sini? Yang didapatkan dari adanya budidaya stroberi, wisatawan bisa memetik langsung buah stroberi yang ada di kebun maupun di rumah warga, dan juga bisa melihat budidaya secara langsung yang baik dan benar yang berada di KWT, yang berada di kebun KWT Kelangon. Nah, Mas Pono, kalau kita berbicara mengenai kelembagaan gitu ya, apa sih sebenarnya bentuk sinergi yang dibangun antara Pok Darwis dan juga KWT itu sendiri, Mas? Tentunya kita mengutamakan kerjasama yang baik, Mbak. Dengan kerjasama yang baik, maka KWT dan Pok Darwis menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu kampung stroberi. Nah, ini nih menarik sekali ya. Jika nanti ke depan akhirnya predikat kampung stroberi itu akhirnya didapatkan, kemudian keuntungan yang didapatkan juga apa, Mas? Keuntungan yang didapatkan dari diraihnya kampung stroberi, tingkat kunjungan di wisata Bukit Kelangon saya yakin akan meningkat. Karena pengunjung bisa memetik langsung stroberi yang ada di kebun-kebun Kelangon. Kemudian perekonomian warga juga akan terangkat. Tapi juga sebenarnya harapannya tidak hanya wisatawan lokal juga ya, mancanegara pun juga bisa datang ke sini begitu ya. Ya. Mas Pono, ini kalau dari segi kerjasama sendiri dengan berbagai pihak kan sudah dibangun seperti itu. Kemudian untuk rencana ke depannya apa, Mas? Untuk rencana ke depan kita pengennya membuat olahan yang berbahan dasar stroberi. Mulai dari keripik stroberi, jus stroberi, dodol stroberi, dan susu stroberi. Wow, keripik dan juga dodol stroberi juga ada? Ada dodol Oke, stroberi. sampai dengan saat ini persiapan yang mungkin juga sudah dilakukan bagaimana? Persiapan yang kita lakukan pelatihan dan juga persiapan alat-alat untuk membuat olahan tersebut. Seperti itu. Oke, saya tunggu ya Mas, inovasi olahan dari stroberinya. Jangan lupa dikirim ke saya loh ya. Siap. Baik, terima kasih informasinya Mas Pono. Ini seperti biasanya ada sertifikat yang kita berikan untuk Anda dan juga semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Tekno ya. Amin. Baik, Mitra Tekno, nanti saya ingin juga mengajak Anda untuk bertemu dengan pakarnya tanaman stroberi. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Setiawati. Beliau ini adalah pengelola teknologi perbenihan stroberi UPTD BP3 MBTP. Bener kan Bu? Leres. Iya, betul. Panjang banget, kadang lupa mau bilang itu ya. Mbaknya aja lupa yang Apalagi berapa Ibu lagi. ya. Baik, Iya. nah Bu Siti mungkin bisa dijelaskan Ibu kenapa budidaya stroberi yang ada di Bukit Kelangon ini kalau kita lihat dari sisi kualitas kemudian kuantitasnya juga sangat baik sekali nih Bu. Gini Mbak, alhamdulillah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa Allah itu di Bukit Kelangon ini dianugerahi ketinggian tempat 1.100 meter dari permukaan laut, sehingga cocok sekali untuk pertanaman stroberi dengan ketinggian yang 1.100 meter dari permukaan laut. Itu intensitas cahayanya memenuhi syarat, lalu untuk kelembabannya juga untuk curah hujannya itu sangat memenuhi syarat. Kemudian kalau dari sisi buahnya sendiri, stroberinya gimana untuk rasanya Bu? Untuk stroberi kemarin kami Mbak, kita ukur untuk alat pengukur kadar manis. Stroberi itu sampai 10-12 brick. Wow, tapi tadi saya coba itu memang rasanya manis, tapi memang ada asamnya gitu ya Bu ya? Itu kan khasnya stroberi, nggak bisa kayak gula. Tetap ada asamnya begitu ya Bu ya? Iya. Oke, nah Bu Siti kalau misalnya nih kita membudidayakan stroberi ini di dataran rendah nih Bu, apakah memang juga ada perlakuan khusus juga yang harus dilakukan Bu? Harus, tentu itu Mbak, terutama di dataran rendah itu harus lebih intensif penyiramannya. Minimal ya 2 kali sehari, pagi dan sore. Lalu paranet Mbak, ya harus ditambahi paranet itu untuk mengatur pencahayaan. Kalau langsung kena sinar matahari sementara suhunya itu 38 derajat Celcius, itu nanti daunnya itu akan ngeluntung. Kalau bahasa Jawa nih ngeluntung apa? Bahasa Indonesia ini apa Mbak? Kayak melengkung gitu ya Bu ya? Iya. Terus lama kelamaan itu nanti akan menjadi kering. Iya.
kemudian setelah kering nantinya langsung mati begitu? Enggak, Oh. itu masih bisa tumbuh lagi tapi melalui perawatan. Paling tidak itu penambahan pupuk, penumbuhan vegetatif. Ya, itu nanti 1 bulan baru mulai kelihatan lagi hijaunya. Iya, tumbuh tunas baru, tumbuh daun yang baru gitu, nanti akan kelihatan. Berarti gini nih Bu Siti, kalau misalnya nih saat musim penghujan, kemudian musim kemarau, perlakuannya pun berbeda-beda begitu ya Bu, kalau khususnya di dataran rendah? Iya, iya. Di dataran rendah kalau kena air hujan itu nanti akan banyak sekali timbul hama dan penyakitnya. Nah, ini dia nih yang perlu diketahui oleh Mitra Tekno juga Bu, hama apa yang biasanya sering menyerang tanaman stroberi ini? Tapi nanti nggak banyak loh ya, biasanya yang sering menyerang untuk hamanya itu trips. Trips itu kecil-kecil Mbak. Terus nanti buahnya itu akan berwarna coklat. Jadi nggak yang merah kayak stroberi pada umumnya begitu ya? Tidak. Kalau yang warna coklat artinya ini sudah terkena hama begitu? Kalau yang muda itu kan warnanya itu putih. Tapi kalau kena trips itu nanti akan berwarna coklat. Oke. Iya. Nah Bu, yang terakhir nih, kalau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta nih, wilayah mana saja yang potensial untuk bisa dilakukan budidaya tanaman stroberi ini? Iya. Di mana terutama di lereng Gunung Merapi itu masih bisa, Mbak. Oke. Iya. Terutama kemarin itu kan kedatangan dari tim Yamanasi. Oh, dari Jepang itu Bu? Iya, yang khususnya bekerja ada kerjasama gitu ya Mbak. Itu beliau menghasilkan penelitiannya kalau di Srunen, terus Srunen Kali Tengah Lor di sini ya, Nek, di sini Kali Tengah Lor, terus Kali Tengah Kidul itu nanti akan diharapkan bisa sebagai pusatnya budidaya tanaman stroberi begitu ya? Iya. Terima kasih Bu Siti Iya. atas informasinya. Nah, kayak biasanya nih Bu, kalau narasumber yang sudah hadir di Teknotani, Iya. ini ada sertifikat yang kami berikan ini untuk Bu Siti. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Mitra Tekno bagaimana? Sudah ada gambaran kan dalam melakukan budidaya stroberi ini? Selamat mencoba! Dan inilah akhir perjumpaan kita di Teknotani. Seperti biasanya untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 081 726 1681. Dan jangan lupa juga di akhir acara ada tips untuk Anda terkait budidaya stroberi. Eits, sebelum saya pamit, saya juga punya pantun untuk Anda. Beli stroberi langsung ke petani. Jangan lupa Anda bawa pulang. Pemirsa setia Teknotani, sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye! Kiat sukses budidaya stroberi baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, pertama adalah bibit. Bibit mutlak yang diperlukan. Kita harus memilih bibit yang bermutu tinggi dan bersertifikat. Yang kedua adalah media. Media yang kita gunakan adalah dengan menggunakan sekam bakar, pupuk kandang, dan tanah dengan perbandingan sekam 2, pupuk kandang 1, tanah 1. Untuk dataran rendah itu pupuk kandangnya ditambah setengah. Itu nanti akan menghasilkan buah yang bagus. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan yang harus dilaksanakan adalah
pemberantasan hama penyakit, lalu pewiwilan, dan penyiraman itu wajib dilakukan. Setiap pewiwilan atau pembersihan dari gulma, dari daun-daun yang kering, itu nanti harus rutin dilakukan. 1 minggu sekali atau setengah bulan sekali. Pemberantasan hama penyakit ataupun pengamatan dari hama maupun penyakit itu dilakukan setiap hari supaya tidak terjadi perkembangan penyakit dan hamanya, sehingga untuk pengendaliannya itu akan lebih mudah. Selanjutnya, pemasangan paranet untuk di dataran rendah itu mutlak dilakukan karena untuk mengatur intensitas cahaya yang dibutuhkan stroberi sehingga tidak berlebihan dalam pencahayaan. Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif.